Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desa Padilla. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan PowerPoint yang sudah dibuat oleh kelompok kami, yaitu tentang analisis break even point atau lebih disingkat BEV pada VT Tamaro. Di sini ada saya sendiri Muhammad Desa Padilla, ada Siti Ajija Agustin, Lelatul Hidayah, sama Najwa Faisah Karmila, dan yang terakhir Mega Maharani. Baik, di sini akan saya jelaskan di poin pertama, yaitu ada definisi dari break even point yang lebih disingkat BEP. Pengertian BEP secara umum, break even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik suatu produk atau mengembangkan produk, atau juga bisa untuk menutupi anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Pengertian BEP menurut Jarwanto dalam buku Dr. Haji Rusdiana MM, break even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun, diperhitungkan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Yang kedua ada manfaat analisis break point. Baik, di sini di slide kedua ada manfaat analisis break even point yang lebih disingkat BEP juga. Ada beberapa manfaat analisis break even point. Yang pertama ada alat perencana untuk menghasilkan laba, di mana untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang harus diperhitungkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Nah, yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta menghubungkan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum atau dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang kedelapan dan yang terakhir juga dari manfaat analisis break even point, yaitu sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap. Baik, di slide kedua ada juga kelemahan break even point. Di sini ada 3 kelemahan yang kita temukan. Yang pertama dari asumsi tentang linearity, yang kedua klasifikasi biaya, dan yang ketiga jangka waktu penggunaan. Baik, yang pertama asumsi tentang linearity, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Di samping itu juga variable operating cost per unit juga akan bertambah besar dengan meningkatkan volume penjualan mendekati kapasitas penuh. Yang kedua yaitu klasifikasi biaya. Kesulitan di dalam mengklasifikasi biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga yaitu jangka waktu penggunaan. Apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk
advertensi ataupun biaya lainnya yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut atau tanda kurung tambahan investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat. Sedangkan operating cost sudah meningkat, maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut skala break even point agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga. Nah, bisa teman-teman lihat di sini metode perhitungan break even point. Pertama adalah metode persamaan, metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Ada keterangannya ya di sini teman-teman. V adalah harga jual per unit, X sama dengan produk yang dijual atau yang diproduksi, A total biaya tetap, dan B biaya variabel setiap unit produk. Metode perhitungan break even point. Metode yang kedua adalah metode kontribusi unit. Menurut Shimamura, metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Sendiri ya rumusnya di sini, biaya tetap margin kontribusi per unit. Ada juga metode yang ketiga, yaitu metode grafis. Grafis titik IPAS akan menunjukkan volume penjualan sumbu X atau garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal, sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Oleh karena itu, perusahaan lebih baik tetap beroperasi karena kerugian mereka akan lebih besar lagi jika perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya. Hal ini pada umumnya sering terjadi pada bisnis musiman. Di sini ada juga penghitungan untuk BEV dari PT Tamaro yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil penelitian break even point BEP pada PT Tamaro. PT Tamaro memiliki data biaya dan produksi seperti berikut. A. Biaya tetap sebulan adalah sebesar 263 juta sekian, yaitu terdiri dari yang pertama biaya gaji pegawai yaitu 212 juta sekian, yang kedua biaya asuransi kesehatan itu 51 juta sekian, dan biaya sewa gedung kantor itu milik sendiri. Yang B, biaya variabel per unit itu 923 juta, yaitu terdiri dari yang pertama biaya bahan baku itu 468 juta, biaya tenaga kerja langsung 284 juta, dan biaya overhead pabrik itu 171 juta. Dan untuk harga jual per unitnya itu 1.150.000, dan kapasitas produksi per bulan itu 610 unit. Dari data PT Tamaro tersebut, dapat dihitung BEP dengan menggunakan metode persamaan sebagai berikut. Dari rumusnya itu, BEP rupiah sama dengan A dibagi 1 kurang buka kurung BX dibagi PX tutup kurung. Nah, untuk A-nya itu adalah biaya tetap, dan untuk BX-nya itu biaya variabel per unit, dan PX-nya itu adalah harga jual per unit. BEP rupiah sama dengan 263 juta, itu kita ambil dari biaya tetap, per 1 dikurang buka kurung 923.000, kita ambil dari biaya variabel per unit, dikali 610 itu kita ambil dari kapasitas produksi per bulan, per 1.150 kita ambil dari harga jual per unit, dikali kapasitas produksi. Hasil dari perkalian kapasitas produksi itu 263 juta dibagi 1 dikurang buka kurung 503 juta dibagi 701 juta. Nah, hasilnya itu 263 juta dibagi 1 dikurang 0,80. 0,80 nya itu hasil dari 503 dibagi 701 juta tadi.
Nah, 263 juta dibagi 0,20 itu hasilnya 1.333. Hasil dari BEP unit yaitu 263 juta itu kita ambil dari biaya tetap, dibagi 1.150 itu kita ambil dari harga jual per unit, dikurang 923.000 itu biaya variabel. Sama dengan 263 juta dibagi 227 sama dengan 1.100. Baik teman-teman, bisa kalian lihat semua ya, perhitungan BEP dari PT Tamaro Indonesia adalah totalnya 1.160 unit. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.